Kita beralih ke sorotan, maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang jadi perhatian serius pemerintah dan Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahkan membentuk Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data yang diolah Litbang Kompas, sebanyak lebih dari 1.900 pekerja migran dinyatakan meninggal sejak tahun 2020 silam hingga Mei 2023. Artinya saudara, ada 2 orang per hari yang 80% korban adalah perempuan meninggal akibat kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia. Sementara itu, korban tindak pidana perdagangan orang Indonesia di luar negeri juga terus meningkat. Di tahun 2020 sebanyak 442 orang. Tahun 2021 sebanyak 683 orang dan tahun 2022 sebanyak 752 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius, butuh ketegasan dan tindakan cepat dari aparat. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan membersihkan praktik perdagangan orang? Kita bahas usai tayangan berikut ini. 24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan Polda Lampung dari sebuah rumah di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Seluruh korban hendak dibawa ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Rumah penampungan itu milik seorang perwira polisi. Untuk mengusut dugaan keterlibatan polisi dalam kasus ini, Polda Lampung berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri. Tempat itu milik dari seorang anggota Polri. Tapi tentunya kita harus dalami bagaimana bisa mereka itu ada di sana, apakah betul atau bagaimana caranya sampai orang itu bisa ada di situ. Apakah sewa, apakah kontrak, atau pinjam, dan lain sebagainya. Ini harus didalami. Kemudian kami juga berkoordinasi, Propam Polda Lampung berkoordinasi dengan Propam Mabes Polri ya, untuk bisa ikut mendalami untuk melihat secara internal. Polda Lampung sudah menetapkan 4 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Polres Cianjur berhasil menggagalkan praktik perdagangan orang berkedok pengiriman pekerja migran Indonesia dari Cianjur ke Arab Saudi. Polisi menyelamatkan 10 orang calon pekerja migran dan menangkap seorang perempuan yang diduga sebagai penyalur. Untuk itu, tim dari Satreskrim Polres Cianjur kita turunkan dan melakukan pemantauan di TKP dan benar kami lakukan penggerebekan. Di sana berkumpul kurang lebih 10 orang calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi, di mana di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya paspor, kemudian dokumen-dokumen terkait dengan pengiriman PMI ke luar negeri. Di saat yang hampir bersamaan, polisi menangkap seorang warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat karena diduga menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Polisi menyebut pelaku sengaja mengubah data seorang perempuan untuk diselundupkan ke Arab Saudi. Padahal pemerintah masih belum mengizinkan pekerja migran ke negara-negara di Timur Tengah pada sektor rumah tangga. Pada saat itu korban ini adalah umur di bawah umur, kemudian diiming-imingi untuk bisa berangkat dengan cara dinaikkan atau dimanipulasi terkait dengan identitas yang bersangkutan. Kasus tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, Presiden Jokowi meminta aparat menindak tegas para pelaku, termasuk yang membacking perdagangan orang. Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backingan, karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Korban perdagangan orang dari tahun ke tahun terus meningkat. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebut pada 2019 ada 226 orang yang menjadi korban perdagangan orang. Pada 2020 naik menjadi 422 orang. 2021 sebanyak 683 orang, sementara pada 2022 ada 751 orang. BP2MI juga mencatat dalam periode tahun 2020 hingga Mei 2023, 1.937 pekerja migran Indonesia meninggal dan dipulangkan ke tanah air. Artinya dalam sehari rata-rata 2 peti yang dikirimkan ke Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 90% merupakan korban kejahatan PMI dan berangkat secara tidak resmi. 80% dari korban merupakan perempuan. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius. Butuh ketegasan dan tindak cepat dari aparat keamanan agar tak ada lagi WNI yang menjadi korban eksploitasi. Tim Liputan Kompas TV.